Mekanisme pencacahan kegiatan sensus pertanian 2023 dengan menggunakan metode PAPI untuk wilayah konsentrasi dan non-konsentrasi pertanian. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan di Usma Ulia Channel yang masih sama membahas tentang beragam aplikasi dan informasi. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Pada video kali ini akan saya informasikan kepada teman-teman, barangkali ada atau beberapa dari teman-teman yang masih bingung untuk mekanisme pencacahan kegiatan sensus pertanian 2023 dengan menggunakan metode PAPI untuk wilayah konsentrasi juga non-konsentrasi pertanian ya. Kenapa ini saya bahas dua-duanya sekaligus ini untuk membedakan, karena setahu saya ya, untuk satu petugas itu akan ditugaskan dikombinasikan ya, ada yang di wilayah konsentrasi, ada juga yang di wilayah non-konsentrasi pertanian. Jadi dalam pembahasan kali ini akan saya tekankan ya, apa yang membedakan untuk pencacahan di wilayah konsentrasi dan non-konsentrasi, sehingga pada saat teman-teman terjun ke lapangan dimulai tanggal 1 Juni nantinya, paling tidak sudah memiliki gambaran dengan gamblang bagaimana mekanisme di lapangan nanti. Jadi pastikan teman-teman untuk menyimak video ini sampai selesai ya, jangan di skip agar tidak gagal paham juga tidak ada informasi yang terlewatkan. Ya langsung saja sebagai informasi, ada beberapa yang memberikan komentar di video saya sebelumnya. Itu dari analisa saya ada yang masih bingung untuk wilayah konsentrasi dan wilayah non-konsentrasi. Jadi sebagai informasi untuk teman-teman ya, bagi teman-teman yang sudah paham yang dinamakan wilayah konsentrasi dan non-konsentrasi agar semoga dapat lebih paham lagi ya. Jadi wilayah konsentrasi adalah suatu wilayah yang memang masyarakat di SLS atau di RT tersebut mayoritas itu memang teridentifikasi sebagai keluarga tani atau keluarga pertanian, rumah tangga atau RTUP ya, rumah tangga usaha pertanian. Tetapi untuk wilayah non-konsentrasi, kebanyakan masyarakat di wilayah tersebut, di SLS, ini cakupannya SLS lebih kecil ya, di RT tersebut, yang teridentifikasi sebagai keluarga tani itu hanya sedikit sekali, sebagian kecil saja. Dan ini biasanya untuk mengetahui rambu-rambunya ini masuk wilayah konsentrasi dan atau non-konsentrasi. Kalau konsentrasi ini kebanyakan itu di daerah pedesaan, dan untuk non-konsentrasi itu masuknya itu biasanya di daerah perkotaan. Untuk peralatan yang apa saja yang harus teman-teman bawa pada saat terjun ke lapangan, baik di wilayah konsentrasi maupun non-konsentrasi, yang pertama harus teman-teman siapkan adalah peta wilayahnya ya. Ini di samping dari surat tugas ya, surat tugas harus selalu ada pada tas teman-teman karena ini adalah modal teman-teman utama yang akan diterima oleh masyarakat pada saat kegiatan pencacahan. Surat tugas dan juga tanda pengenal itu harus selalu dibawa. Kemudian untuk dokumen pelengkapnya, dokumen yang harus teman-teman bawa untuk kegiatan sensus pertanian 2023, yang pertama adalah peta wilayah ya atau peta WS. Kemudian yang kedua adalah dokumen L1, selanjutnya dokumen L2 dan juga HP. HP ini diperlukan atau Android bagi teman-teman itu diperlukan, dan pastikan pada saat teman-teman terjun di suatu RT, di suatu SLS, teman-teman sudah membuat proyeknya terlebih dahulu untuk yang ada di Android di aplikasi Wilkerstat. Dan sebagai informasi, untuk membuat proyek ini alangkah baiknya dibuat pada saat tanggal pelaksanaan kegiatan sensus pertanian 2023, yang artinya teman-teman harus membuat proyek ini per tanggal 1 Juni 2023. Jadi barangkali saat ini teman-teman sudah membuat proyek, itu nantinya tidak akan muncul ya. Jadi lebih baik pada sebelum 1 Juni dihapus terlebih dahulu proyek-proyek yang kemarin saat pelatihan digunakan untuk latihan teman-teman ya, itu dihapus terlebih dahulu. Dan pada saat tanggal 1 Juni harus teman-teman sudah membuat minimal satu proyek, yaitu proyek pertama di wilayah tempat atau SLS atau RT mana yang akan teman-teman lakukan pencacahan di pertama kali. Selanjutnya untuk membedakan wilayah tersebut masuk konsentrasi atau non-konsentrasi, teman-teman lihat pada
pojok kanan atas untuk dokumen L1-nya. Ini di pojok kanan atas ada keterangan ya, itu ada tulisan door to door. Ini untuk door to door berarti masuk adalah wilayah konsentrasi pertanian. Dan apabila tulisannya di pojok kanan atas tulisannya Snowpool, ini Snowpool berarti masuknya adalah wilayah non konsentrasi pertanian. Jadi teman-teman harus paham ini terlebih dahulu. Jadi kalau door to door ini cakupannya di dokumen L1-nya ini di blok 5A ada seluruh daftar keluarga yang ada di RT tersebut atau di SLS tersebut. Tetapi kalau Snowball, nama-nama yang ada di blok 5A dokumen L1 itu hanya nama-nama keluarga yang teridentifikasi sebagai keluarga tani berdasarkan Wilkerstad ya, kegiatan Wilkerstad pada beberapa waktu yang lalu. Jadi tidak semua keluarga didata di ada pralisnya di dokumen L1 untuk Snowball. Jadi hanya yang teridentifikasi sebagai keluarga tani saja. Untuk mekanisme di lapangan, jadi pada saat pertama kali teman-teman datang untuk wilayah konsentrasi pertanian, maka teman-teman harus mulai lakukan pencacahan dan updating ya, atau pemutakhiran dan pencacahan dari arah barat daya di wilayah tersebut. Untuk mengetahui arah barat dayanya yang mana, teman-teman harus melihat pada peta WS, peta wilayah statistiknya. Di sini ada petunjuk ya, ada tanda di mana utara dan selatan. Ini sebagai contoh, ini arah ini adalah arah yang menandakan mana utara, mana selatan. Ini yang atas ini berarti namanya berdasarkan peta ini adalah utara ya. Karena kita diharuskan untuk memulai dari arah barat daya, ini arah barat dayanya berarti ini contoh adalah untuk peta di RT 4 RW 7. RT 4 RW 7 adalah ini. Ini wilayah RT 4 RW 7. Maka arah barat daya dari peta ini itu ada di sebelah sini. Jadi saya akan melakukan pemutakhiran dan pencacahan dimulai dari wilayah yang ada di sini, rumah yang ada di sini karena merupakan arah barat daya dari SLS atau RT tersebut. Jadi saat kita mendatangi rumah pertama di arah barat daya ini, kita cek namanya siapa. Pastinya kalau sudah lama tinggal di situ, nama akan terdaftar pada dokumen 5A. Jadi pada blok 5A, pada dokumen L1 blok 5A, ini sebagai contoh tadi adalah konsentrasi berarti yang tulisannya door to door ya. Jadi pada dokumen ini ada tulisan door to door di pojok kanan. Untuk blok 5A-nya ada nama dari keluarga tersebut. Akan saya tanyakan namanya siapa. Kemudian untuk menggali informasi guna pengisian di kolom-kolom blok 5A ini ada kolom 4 sampai dengan kolom 19. Dan apabila pada kolom 10 sampai kolom 16 ada yang teridentifikasi sebagai dengan kode 1 ya, berarti merupakan keluarga usaha tani, maka yang selanjutnya adalah saya berikan noktah di bangunan yang tadi ini, yang pertama saya datangi, kemudian saya tuliskan angka 1 karena ini merupakan bangunan ke-1 dari arah barat daya, dan selanjutnya karena teridentifikasi sebagai keluarga tani dan juga rumah tangga tani, maka saya lakukan tagging menggunakan aplikasi Wilkerstad. Ini dia untuk Wilkerstad-nya, pastikan teman-teman sudah membuat project terlebih dahulu di aplikasi Wilkerstad pada saat kegiatan pencacahan nantinya ya. Selesai dengan tagging, maka selanjutnya saya akan melakukan pencacahan lengkap dengan menggunakan dokumen L2. Ini dia dokumen L2, saya akan menggali informasi kepada responden tentang guna pengisian dokumen L2 secara sedetail-detailnya. Untuk trik cepatnya sudah saya sampaikan pada video pembahasan sebelumnya, saya selalu menggunakan buku tulis untuk mencatat kira-kiranya yang perlu untuk dihitung lebih lanjut ya. Jadi teman-teman bisa simak untuk cara cepatnya atau trik cepatnya juga. Ini adalah mekanisme untuk kegiatan pencacahan untuk yang ada di wilayah konsentrasi pertanian, berarti menggunakan door to door. Jadi semua data keluarga sudah tercantum di blok 5A dokumen L1. Selanjutnya untuk wilayah non-konsentrasi pertanian berarti teman-teman akan membawa dokumen L1-nya adalah yang tulisan di pojok kanan ini adalah Snowball ya. Untuk mekanisme sama, hanya saja yang membedakan jika
Untuk dokumen konsentrasi, untuk wilayah konsentrasi, teman-teman di sini harus mendatangi dari satu rumah ke rumah yang lain. Semua rumah yang ada di wilayah tersebut, di SLS tersebut harus teman-teman datangi. Harus teman-teman mutakhirkan termasuk keluarga tani atau bukan. Jika keluarga tani, maka akan dilakukan pencacahan lengkap dengan dokumen L2. Tetapi untuk di wilayah snowball atau wilayah non-konsentrasi, teman-teman hanya mendatangi nama yang tertera di blok 5A tadi. Di blok 5A namanya tidak banyak ya, karena bukan merupakan wilayah konsentrasi, hanya sedikit saja. Misalkan teman-teman datangi di rumah pertama, yang ada di blok 5A dokumen L1, kita lakukan pemutakhiran, kita identifikasi apakah keluarga tani atau bukan. Jika keluarga tani, kita lakukan pencacahan lengkap dengan menggunakan dokumen L2. Kita juga beri noktah pada peta tersebut, tapi kita tidak perlu mendatangi dari arah barat daya. Jadi kita langsung mendatangi nomor pertama, keluarga pertama yang ada di blok 5A. Berbeda dengan konsentrasi. Jika konsentrasi, kita harus mendatangi di rumah yang ada di arah barat daya pada SLS tersebut, terlepas dari yang arah barat daya itu keluarganya ada di nomor berapa, itu kita harus mencari. Tidak selalu yang arah barat daya itu ada di nomor 1, bisa saja di tengah-tengah, bisa saja di lembar kedua, lembar ketiga, atau bahkan bisa saja di lembar terakhir. Jadi teman-teman harus jeli, harus teliti. Tetapi kalau snowball, teman-teman langsung saja datangi untuk nomor pertama yang ada di dokumen L1 blok 5A. Jika dikonsentrasi, teman-teman harus mendatangi setiap rumah yang ada, maka teman-teman juga harus memberikan noktah di setiap gambar bangunan yang teman-teman datangi. Tetapi yang di-tagging hanya keluarga tani saja. Tetapi untuk wilayah snowball, untuk memberikan noktah hanya diberikan kepada keluarga yang teman-teman datangi saja tadi, dan teridentifikasi sebagai keluarga tani. Untuk tagging otomatis ya yang teman-teman datangi dan teridentifikasi sebagai keluarga tani itu yang di-tagging juga. Dan untuk misalkan pertama kali untuk snowball, teman-teman datang di nomor yang pertama, kita tanyakan ke orang tersebut untuk mengisi di poin 20 untuk blok 5A ya, untuk dokumen L1. Jadi kita tanya lagi, kita snowballing, kita tanyakan ke responden tersebut, kira-kira di wilayah ini ada lagi nggak keluarga tani selain Bapak yang Bapak ketahui. Jika memang ada, kita lihat sudah ada di prelis atau belum. Jika sudah ada di prelis, bisa tanyakan lagi. Mungkin yang lain Pak, Bapak tahu yang mana. Terus misalkan nama tersebut belum ada di prelis, maka teman-teman tuliskan di blok 5B, lalu teman-teman bisa langsung loncat ke nama yang tadi direkomendasikan oleh responden yang pertama teman-teman datangi. Ya, demikian untuk mekanisme di lapangannya. Sebenarnya untuk konsentrasi maupun non-konsentrasi itu kurang lebih sama, yang membedakan itu bagaimana cara pencacahannya ya, karena kalau konsentrasi intinya konsentrasi semua rumah harus didatangi door to door, tetapi kalau snowball hanya yang tertera di situ dan kita melakukan snowballing atau menggali informasi barangkali ada keluarga tani yang lain yang diketahui oleh responden. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman yang masih belum kurang paham, bisa tuliskan di kolom komentar. Akan saya upayakan untuk memberikan penjelasan agar bisa diterima dan teman-teman paham. Mohon maaf apabila ada kesalahan, semoga informasi ini bermanfaat, dan sekali lagi mohon dukungannya bagi yang belum subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya, juga tinggalkan jejak dengan like dan komennya. Salam sukses selalu tentunya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.